Hai semuanya, selamat datang di channel Demaksindo Adi Mitra. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas cara konfigurasi fitur alarm historical di Aveva InTouch HMI. Fitur ini sangat penting untuk menganalisa alarm histori dalam sistem otomasi industri. Jadi pastikan teman-teman untuk mengikuti langkah-langkahnya dengan seksama. Mari kita mulai. Alarm historical adalah alarm yang terjadi yang sudah lalu tapi kita log ke dalam database. Tujuannya adalah supaya kita bisa memantau atau memonitor alarm yang sudah terjadi dan yang sudah lalu-lalu. Misalnya kita mau tahu nih yang kejadian minggu kemarin alarmnya tuh pas saat terjadi tuh ada apa saja sih misalnya. Jadi kita bisa ngeliat mantau lagi yang sudah terjadi di secara historical. Nah, alarm tersebut itu di log ke dalam database ya, database SQL. Ya. Nanti kita akan melakukan settingan untuk alarm tersebut. Untuk alarm historical, kita pertama harus setting toolsnya dulu ya. Nah, toolsnya itu ada, kita bisa akses di sini bagian tools bawah ada namanya application, lalu kita bisa akses namanya Alarm DB Logger Manager di sini kiri bawah ya. Alarm DB Logger Manager, kita klik. Oke. Tools ini adalah agar kita bisa konekkan InTouch itu alarmnya ke SQL Server. Oke, tapi kita harus melakukan settingan dulu agar si InTouch ini dia bisa mengenali dia menggunakan SQL Server yang mana. Sekarang kita klik settingnya di sini. Oke, berikutnya adalah dia tanyakan SQL Servernya, mengenai SQL Servernya. Pertama autentikasinya ya. Nah, lalu kita pilih aja nih autentikasinya bebas ya, tergantung dari SQL setempat di sana ya. Authentication-nya untuk training ini saya menggunakan Windows Authentication. Nah, ini server name ya, dia menanyakan SQL-nya ada di PC mana. Nanti kita isi nama PC ya, nama PC yang ada SQL server yang kita mau tembakkan, mau kita tujukan. Oke, karena ada di PC yang sama, saya isi localhost saja. Oke, berikutnya adalah nama database ya. Ini adalah nama database ya. Dia itu tidak perlu kita bikin database secara manual dalam SQL, tidak perlu. Nanti akan otomatis dibuatkan table-tablenya ya, database ya, menggunakan tool Alarm DB Logger Manager ini. Kita cukup isi aja nama database ya, misalnya ya Alarm Logger ini namanya bebas ya. Nah, ini saya bikin menggunakan nama default WWAMDB boleh ya. Ini saya hanya tunjukkan jika menggunakan nama lain. Oke, setelah kita isi nama database ya, kita klik test connection. Nah, kita bisa lihat di sini connection to server succeed. Artinya koneksi kita ke SQL server itu sudah oke, tidak masalah ya. Nama database Alarm Logger tidak ada. Please create the database. Oke, sampai tahap ini sudah oke ya. Ini warning, ini bukan error walaupun di sini tulisan error tapi sebenarnya bukan error. Kita hanya untuk ngecek connection-nya apakah succeed atau tidak. Dan dia minta Alarm Logger di-create. Oke. Kita next saja ya. Untuk create database secara otomatis kita bisa klik di sini. Klik create. Kita klik. Oke, sudah di-created detailed mode tables ya. Kita oke saja. Lalu kita next dulu saja. Di sini dia tanya alarm query-nya itu. Dia mau query-nya kemana? Dia mau ngambil alarm dari mana? Oke. Ini secara default dia akan mengquery alarm-alarm yang ada di dollar system. Dia bisa ngambil dari sini. Ini default ya. Tapi bisa juga kita ganti kalau misalnya kita cuma mau mixer satu doang misalnya. Alarm grup tertentu. Ya, itu juga bisa, tidak masalah ya. Oke, ini saya kembalikan dulu ke default dollar system ya. Oke, next saja. Sekarang dia tanyakan mau di running sebagai normal application atau Windows service. Perbedaannya adalah normal application setiap kali kita restart PC, kita harus ngerunning Logger Manager ini secara manual. Tapi kalau Windows Service, dia akan menganggap Alarm Logger Manager ini sebagai service. Artinya, setiap kali nge-restart PC, kita tidak perlu ngerunning exe-nya Logger Manager. Ini saya pilih normal dulu ya. Lalu kita finish saja. Nah, berikutnya, kita klik Start. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini sudah selesai dibuat. Sudah di-start Alarm DB Logger Manager ya. Sudah oke. Kalau sudah oke di sini di close aja nggak apa-apa ya, karena dia sudah berjalan. Kita close. Nah, untuk pengecekan saja, kalau misalnya apakah alarm database tersebut sudah dibuat, kita bisa buka ke SQL ya. Database. Kita lihat di sini ada database yang alarm logger. Sebelumnya ini tidak ada ya. Ini bisa muncul karena tadi kita buat menggunakan Alarm DB Logger Manager tool ya.
Oke, kita minimize, kita kembali lagi ke InTouch. Nah, sekarang alarmnya sudah bisa di-lock ke SQL. Kita runtime kan. Ya. Nah, ini coba saya simulasikan ya. Nah, saya simulasikan. Oke, saya trigger alarmnya. Alarmnya saya trigger. Lalu kita buka ke SQL-nya, kita cek apakah benar di table yang masuk. Ya. Oke, kita coba kita query dulu. Query top 1000. Nah, di sini muncul ya alarmnya yang sudah kita trigger. Nah, sekarang kita coba displaykan. Kita berikan displaynya ya. Saya balik ke development. Ini saya kecilkan dulu. Lalu saya coba panggil wizard. Dari di sini kita panggil trennya itu active as control. Di sini ada alarm DB view control. Kita pasang ya. Oke. Lalu kita setting dulu ya. Nah, ini kita setting query-nya mau ngambil dari mana di alarmnya. Alarm historicalnya ya. Kalau tadi kan dari $system karena real time. Sekarang kita ngambil data source dari SQL database. Oke, kita double klik. Kita pilih database di sini. Oke, database sudah kita klik. Nah, dia akan tanya, kita mau ngambil dari yang mana nih? Kita mau ngambil dari database yang mana? Nah, oke, kita isi aja nama PC-nya yang terdapat di SQL-nya. Lalu kita pilih database-nya mau yang mana. Default-nya adalah WWAMDB. Kita bisa ubah, kita tembak ke alarm yang nama database yang sudah kita bikin. Selanjutnya kita tes connection dulu. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan bertuliskan connection successful. Artinya, gambar display alarm DB view control ini, ya, alarm ini sudah terkonek dengan database kita. Ya, artinya ini sudah berhasil. Lalu kita oke aja. Kalau udah, kita apply aja. Lalu kita oke aja. Oke. Sampai tahap ini seharusnya alarm yang di-trigger dalam InTouch ya, yang masuk ke dalam real time ataupun yang di-trigger akan otomatis masuk ke dalam database ya. Gambar di sini alarm DB view control akan menampilkan semua informasi alarm yang terdapat di dalam database. Jadi urutannya seperti itu. Nah, sekarang coba kita runtime dulu. Nah, ini saya coba simulasikan alarmnya dulu ya. Nah, untuk di sini gambarnya sebagai refresh saja. Gambar di sini adalah alarm real time untuk grup 1 dan grup 2. Di bawah ini adalah alarm buat display alarm database atau historical. Saya coba simulasikan alarmnya. Ya, ini ada tag name, ada 2 tag name, ada level, ada temperatur ya, dan ada yang discrete atau boolean. Nah, sekarang saya coba simulasikan alarm untuk si tombol tag name tombol atau discrete atau boolean ini. Nah, saya klik ya. Nah, ini muncul di sini ya, tombol. Oke, saya sudah mensimulasikan, saya kembalikan ke 0. Oke, ini alarm database-nya. Sebelum saya query di sini, saya mau pastikan nih, bener gak datanya yang barusan saya trigger itu sudah masuk. Saya coba buka SSMS, SQL Server Management Studio. Lalu kita ke database yang alarm kita, dia ada di alarm logger ya. Kita expand, kita masuk ke views. Views kita pilih yang alarm event history yang ini ya. Lalu kita coba panggil top 1000-nya. Top 1000 baris pertama. Oke, ini kita lihat sudah masuk ya. 1403 ya. Nah, ini baru saja yang terjadi 1403 ya. Ada tag name tombol, ada tag name temperatur, ada tag name level. Jamnya juga sudah tepat dengan Windows saya ya di sini. Oke, ini artinya sampai tahap ini sudah masuk. Nah, maka di sininya di alarm database bisa kita panggil ya, kita klik kanan, kita refresh saja. Nah, maka akan muncul di sini alarm database-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. 14 pukul 14 atau 02:03 di sini. Ini yang latest-nya, yang terakhir ada di sini. Ya, terus nanti di sini ada statusnya dengan hostname localhost. Lalu di sini ada connected, artinya koneksi gambar ini, display alarm ini dengan display alarm ini sudah terkonek dengan database. Nah, sampai tahap ini konfigurasi alarm ke database itu sudah selesai. Dan juga ada tambahan tips untuk memastikan alarm loggernya sedang di lock atau tidak. Pastikan
bagian di sini di start Aveva Intasa AMI di sini. Terus kita ke alarm DB Logger Manager di sini ya. Pastikan dia statusnya sudah start di sini. Nah, kalau ini sudah start, ini kita boleh close. Ini tidak apa-apa di close ya, karena sudah berjalan dia. Di belakang layar sudah berjalan. Jadi artinya, jika suatu hari tiba-tiba setelah restart PC dan dia tidak nge-lock alarmnya, pastikan dengan cara kita membuka seperti tadi ya, saya ulang, kita ke start, kita ke Aveva Intasa IB, kita ke alarm DB Logger Manager, kita klik di sini. Pastikan di sini sudah di start. Ya. Jadi setelah restart PC atau PC-nya mati lampu dan tiba-tiba sudah tidak nge-lock alarmnya, nah ini kita pastikan di sini si loggernya itu sudah berjalan dengan cara kita start. Ya. Nah, setelah ini kita close saja sih. Tidak apa-apa. Oke, sampai tahap ini alarm sudah bisa di-lock ke database ya. Sekian tutorial kali ini mengenai cara konfigurasi alarm historical di Aveva Intasa IMI. Semoga penjelasan tadi membantu teman-teman untuk memahami cara kerja dan cara settingnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik bel notifikasi supaya nggak ketinggalan tutorial lainnya. Kalau ada pertanyaan atau tips tambahan, tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.